Halo, apa kabar? Anak-anak kelas 5 yang luar biasa. Masih belajar bersama saya, Bapak Ujang Herman. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi pembelajaran tematik, yaitu tema 3, subtema 3, pembelajaran 4. Untuk itu, kalian persiapkan diri kalian, siapkan buku tematiknya, buku tema 3, kemudian buku catatannya, dan alat tulis yang diperlukan. Dan setidaknya kita sebagai orang yang beriman, sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik anak-anakku yang terkasih, seperti biasa sebelum pembelajaran dimulai akan Bapak bacakan dulu tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada saat ini. Yang pertama, dengan mencermati informasi dari artikel dan membuat gambar yang menceritakan beragam aktivitas, siswa menyebutkan realitas Bhinneka Tunggal Ika dan mempraktikkan diskusi tentang pentingnya nilai kebersamaan. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa mengidentifikasikan manfaat keberagaman dalam pembangunan sosial budaya di Indonesia. Dan yang ketiga, dengan membuat naskah iklan layanan masyarakat, siswa merancang iklan elektronik dan mendemonstrasikannya. Kalian siap-siap ya, karena pembelajaran akan segera dimulai. Anak-anakku yang terkasih, mari kita simak percakapan antara Udin, Beni, Lani, dan Siti. Aku tidak menyangka ternyata teman-teman kita memiliki keanekaragaman keterampilan yang luar biasa. Betul, Din. Ada yang menulis bahwa ia mahir bermain gitar, ada yang terampil bermain drum, ada pula yang merdu suaranya. Wah, mereka bisa membentuk sebuah band sekolah, Din. Seru sekali ya. Bayangkan, kalau di dalam sebuah kelas kita semua hanya terampil bermain drum saja, tapi tidak ada yang terampil bermain alat musik lainnya, dan bahkan tidak ada yang pandai bernyanyi. Itulah salah satu kekuatan keragaman yang kita miliki ya, Lan. Bahwa dengan perbedaan yang ada, kita dapat saling mengisi dan melengkapi. Begitu pula dengan para petani yang beraneka ragam keahliannya. Ada yang memiliki sawah, kebun singkong, kebun jagung, dan lain-lain. Pada pembahasan sebelumnya, para petani yang memanfaatkan sistem irigasi ini bernaung dalam satu wadah organisasi agar mereka dapat saling membantu sama lain. Apa ya jadinya jika tidak ada kerukunan antar petani tersebut? Apakah perbedaan yang terdapat dalam masyarakat memberikan manfaat bagi kemajuan pembangunan masyarakat tersebut? Bisa kalian jelaskan ya? Berikut ini adalah sebuah artikel tentang sebuah organisasi budaya yang mewadahi bakat seni kaum remaja di masyarakat lingkungan sekitar. Artikel yang berjudul Sanggar Tari Wadah Para Penari Tradisional. Sanggar Tari merupakan sebuah organisasi yang sengaja dibuat untuk mewadahi kreativitas seni warga masyarakat, khususnya dalam hal seni tari. Disinilah tempat berkumpul mereka yang ingin mengenal lebih dekat tentang tarian tradisional khas daerah mereka. Sanggar Tari juga tempat berkumpul para penari di daerah sekitar yang ingin memajukan dan melestarikan budaya daerah mereka. Salah satu sanggar tari yang aktif dalam melestarikan tarian tradisional daerah mereka adalah Sanggar Tari Kambang Tigarun
dari Kalimantan Selatan. Sanggar tari ini memiliki misi menumbuhkan dan memupuk cinta budaya Nusantara khususnya daerah Kalimantan Selatan sehingga tetap lestari. Sanggar tari ini juga menciptakan berbagai kegiatan seni di lingkungan sendiri yang kelak dapat maju hingga ke jenjang internasional sehingga dapat mengharumkan nama bangsa. Sanggar tari Kambang Tigarun ini tidak membatasi anggotanya. Semua dapat menjadi anggota, baik itu mereka yang baru masuk ke dunia seni tari ataupun mereka yang memang sudah lama berkecimpung di dunia tari. Hal ini tetap mengacu pada tujuan didikannya sanggar tari ini, yakni mewadahi para muda-mudi Kalimantan Selatan untuk menyalurkan minat, bakat, dan kreativitas di bidang seni tari. Sanggar tari merupakan contoh sebuah pembangunan sosial budaya, berlandaskan pada keberagaman yang terdapat di dalam keanggotaan organisasi. Sanggar tari ini pun menjalani kiprahnya sebagai sebuah wadah bagi para pemuda dan pemudi Kalimantan Selatan untuk secara positif mengembangkan bakat dan kemampuannya sendiri. Di situ ada gambar ya dengan memakai pakaian adat daerah dari masing-masing daerah. Di situ berjudul Keragaman Sosial Budaya Indonesia sebagai Modal Pembangunan Nasional. Ya, tampaknya keberagaman sosial budaya menjadi modal pembangunan nasional. Apakah kalian setuju dengan pernyataan tersebut? Ya, coba pendapat tentang pernyataan itu adalah keragaman sosial budaya menjadi modal pembangunan nasional. Ya, baik. Nah, ini akan Bapak jelaskan, akan Bapak sampaikan di sini ada isian tabel di buku kalian pun sama, ya. Kemudian harus kalian isi apa sih manfaat keragaman sosial budaya? Menarik para wisatawan asing dan dalam negeri untuk berkunjung. Nah, untuk 2, 3, 4, 5-nya kalian bisa pause dulu video ini, kemudian kamu isi 2-5. Setelah itu kamu lanjutkan kembali videonya. Kemudian mungkin bisa diakurkan dengan jawaban atau penjelasan Bapak berikut ini. Nah, apa manfaatnya? Yang kedua, yaitu mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Ya, ada jawabannya ini kamu? Oke. Yang ketiga, memperkaya budaya bangsa. Indonesia itu memiliki berbagai pulau dan budayanya sangat banyak sekali. Itu menjadi memperkaya budaya bangsa. Yang keempat, memperluas wawasan masyarakat tentang keanekaragaman sosial budaya. Jadi orang Jawa Barat bukan hanya sekedar mengenal Jaipong saja, tapi mengenal tarian-tarian atau budaya-budaya dari daerah lain. Dan yang kelima, meningkatkan ketertarikan wisatawan domestik dan mancanegara untuk pengunjung Indonesia. Ya, itu akan menambah devisa dan pemasukan untuk negara. Anak-anakku yang terkasih, pada pertemuan sebelumnya kelompokmu sudah mulai membuat rancangan iklan layanan masyarakat tentang pentingnya keragaman sebagai modal pembangunan bangsa. Dalam pembuatan iklan di sekolah media elektronik diperlukan alat bantu yang dinamakan storyboard. Aduh, apalagi itu storyboard ya. Nah, waktu itu kan tentukan judulnya dulu, ya kan, naskahnya seperti apa, kemudian siapa pemerannya. Nah, sebelum itu kita juga perlu yang namanya storyboard. Nah, storyboard berbentuk sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah. Dengan bantuan storyboard, kita dapat menyampaikan ide cerita dengan mudah kepada orang lain. Hal ini sangat penting agar setiap pihak yang berperan dalam pembuatan iklan memiliki pengertian yang sama dengan apa yang kita kehendaki. Jadi buatlah storyboardnya, misalkan 1 gambar apa, 2 gambar apa, sampai misalkan mungkin lebih dari 6 ya storyboardnya. Nah itu, jadi storyboard itu adalah sebagai panduan bagaimana kita akan membuat iklan layanan elektronik.
ya, dengan iklan media elektronik seperti iklan yang ada di televisi, ya. Ya, baik anak-anak yang terkasih. Sebelum ini ada percakapan Lani, Siti dan Lani dan Siti. Di situ dia menjelaskan tentang apa sih percakapannya. Nah, mari kita simak. Kata Lani begini. Menyatukan berbagai keahlian memang sangat menarik. Bayangkan bagaimana jika tidak ada pergaulan di dunia ini, ya Siti. Betul sekali Lan, namun menyatukan berbagai keahlian perlu konsentrasi yang tinggi loh. Misalnya bermain dalam sebuah band, masing-masing anggota harus mampu berkonsentrasi agar menghasilkan nada yang harmonis. Betul sekali Siti, manusia mampu mengonsentrasi apabila kebutuhan nutrisi dalam tubuhnya cukup bukan? Ya, betul sekali. Sesibuk apapun kita harus menyempatkan diri untuk makan dan minuman yang cukup. Dan jangan lupa, istirahat yang cukup. Pembicaraan ini mengingatkan saya tentang fungsi sistem pencernaan kita ya kan? Tubuh manusia memerlukan asupan air putih yang cukup. Kurangnya asupan air putih ya dampak bagi kesehatan tubuh. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat sel-sel otak menjadi tidak aktif. Yang kedua, menurunkan konsentrasi. Yang ketiga, menyebabkan halusinasi. Yang keempat, menyebabkan infeksi kandung kemih. Yang kelima, membuat kulit kusam. Yang keenam, mengganggu fungsi ginjal. Maka jangan lupa minum air putih yang cukup ya. Kalian apalagi kadang-kadang lupa, sudah main nggak minum ya. Nah, itu. Baik anak-anakku yang terkasih, demikianlah pembelajaran hari ini yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih dan selamat belajar.